Pakistan mengeklaim jet tempur J-10 buatan Cina miliknya berhasil menembak jatuh jet Rafale buatan Perancis milik India. Klaim ini muncul usai serangan udara India di Kashmir yang dikuasai Pakistan dalam operasi Sindur. Namun pemerintah India segera membantah klaim tersebut dan menyebut kabar itu sebagai disinformasi. Terlepas dari benar tidaknya insiden itu, ketegangan ini membuka diskusi panas tentang kekuatan dua jet tempur andalan masing-masing negara. Lantas, bagaimana perbandingan kekuatan tempur jet Rafale dan J-10? Simak selengkapnya dalam video berikut. Jet tempur Dassault Rafale kini menempati posisi krusial dalam kekuatan udara India. Jet buatan Prancis ini tak hanya menjadi alat tempur canggih, namun juga simbol transformasi militer India menuju kemandirian industri pertahanan serta pengurangan ketergantungan sistem senjata buatan Rusia. Sebelum eskalasi terbaru dengan Pakistan pecah, India memiliki 36 unit jet Rafale dalam layanan aktif di Angkatan Udara. Pada akhir April 2025, India menandatangani kontrak monumental dengan perusahaan Dassault Aviation dari Perancis untuk pengadaan 26 unit jet Rafale M atau varian Angkatan Laut. Pengadaan ini bernilai 630 miliar rupiah atau setara 7,4 miliar dolar. Pengiriman Rafale M dijadwalkan selesai pada 2030 dengan pelatihan awak yang akan dilakukan baik di India maupun Perancis. Dari segi teknis, Rafale adalah jet tempur multiperan bermesin ganda yang sangat unggul dalam misi udara ke udara maupun udara ke darat. Jet ini memiliki panjang 15,3 meter, lebar sayap 10,9 meter, kecepatan maksimum Mach 1,8 atau sekitar 2.222 km per jam, serta jangkauan operasional hingga 3.700 km tanpa perlu pengisian bahan bakar ulang. Rafale mampu terbang tinggi dengan ketinggian 50.000 kaki dan didukung oleh dua mesin turbofan Snecma M882 masing-masing dengan daya dorong 7,5 ton. Jet ini dilengkapi sistem persenjataan lengkap termasuk meriam internal Jihad 30 mm, rudal udara ke udara Mika dan Meteor, serta rudal udara ke darat Scalp EJ dan AM-39 Exocet untuk target laut dan darat. Rafale juga dapat membawa amunisi berpemandu laser, presisi tinggi, serta senjata berkemampuan nuklir. Keunggulan Rafale tak hanya terletak pada senjata dan mesin, namun juga pada sistem elektronik dan sensor canggihnya. Jet ini menggunakan radar ESA, sistem peperangan elektronik Spectra, serta sistem penargetan canggih yang terpasang pada helm khusus varian India. Penambahan teknologi seperti sensor pencari inframerah, pengacau pita rendah, serta integrasi teknologi Israel untuk helm pengarah tembakan memberikan keunggulan signifikan dalam pertempuran modern. Versi yang dioperasikan India juga telah ditingkatkan untuk memiliki kemampuan pengiriman senjata nuklir, menjadikannya bagian vital dari doktrin penangkal nuklir India. Dari segi biaya, harga dasar satu unit Rafale diperkirakan mencapai 90 juta dolar, namun untuk versi custom India, biaya bisa mencapai 240 juta dolar per unit. Dalam konteks pembelian 26 Rafale M terbaru, total nilai transaksi mencapai 630 miliar rupiah atau 7,4 miliar dolar, menandai salah satu investasi pertahanan terbesar India dalam dekade terakhir. Jet tempur Chengdu J-10C atau dijuluki Menglong atau naga ganas telah menjadi komponen utama kekuatan udara Pakistan dalam konflik terbaru melawan India. Klaim Pakistan menimbulkan pertanyaan bagaimana J-10 jet tempur generasi ketiga mampu mengalahkan Rafale jet tempur generasi 4.0 yang jauh lebih baru dan canggih. Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies Iwan Hermawan menduga keunggulan Pakistan terletak pada dua hal, yaitu kemampuan melacak posisi Rafale secara simultan dan menyembunyikan posisi jet tempur Pakistan. Pakistan tak hanya mengandalkan pesawat tempur, tetapi juga sistem komando tempur terintegrasi. Dalam pertempuran 7 Mei 2025, Pakistan diduga mengerahkan SAAB-2000 RI, pesawat peringatan dini dari udara atau OX buatan Swedia. Dengan RI, Pakistan bisa menyatukan peringatan dini, operasi udara, dan pengendalian rudal secara real-time. J-10 sendiri merupakan jet tempur multiperan yang pertama kali dirancang Cina menggunakan komputerisasi penuh. Meski perancang awalnya Song Wensung membantah kemiripan, desain J-10 banyak dipengaruhi proyek jet tempur Israel Lavi yang dihentikan pada 1987. J-10 kini dilengkapi mesin WS-10 buatan dalam negeri
yang memungkinkannya melesat hingga Mach 1,8 atau sekitar 2.222 km per jam. Radar utama J-10 adalah Electronic Scan Array Active atau ESA, teknologi radar canggih yang dapat melacak multi-target dari berbagai arah secara simultan menggantikan radar konvensional. Radar ini menggunakan ribuan modul aktif yang dapat memancarkan dan menerima sinyal secara presisi tinggi. Jet itu juga dipasangi sistem pengacak dan anti pengacak sinyal yang krusial dalam perang elektronik modern. Persenjataannya sangat beragam, termasuk rudal PL-15E versi ekspor, rudal udara ke udara jarak jauh berkecepatan Mach 5, dan dipandu sistem navigasi Beidou Navigation System atau BNSS milik China. Sistem navigasi itu dikembangkan sebagai alternatif GPS setelah insiden MV Yinhe 1993. J-10 juga membawa rudal PL-9, PL-10, PL-12, serta rudal udara ke darat seperti KD-88, JJ-91, dan berbagai jenis bom presisi LS-500J, LT-2, LS-6, GB-2A, FT-1, hingga bom konvensional 250 kg dan 500 kg. Terdapat 11 titik gantung senjata memungkinkan konfigurasi serangan fleksibel. Dalam konflik ini, rudal PL-15E diyakini menjadi senjata kunci yang digunakan untuk menghantam Rafale India dari jarak jauh. Peneliti menyebut komunitas militer global kini sangat tertarik mempelajari taktik, teknik, dan perangkat yang digunakan dalam pertempuran ini. Pertempuran antara Rafale India dan J-10 Pakistan menunjukkan keunggulan di udara tak hanya ditentukan oleh generasi jet tempur, tetapi oleh integrasi sistem, penguasaan perang elektronik, dan kemampuan pelacakan serta pengacakan sinyal. Meski Rafale lebih canggih secara teknis, J-10 berhasil unggul berkat dukungan sistem radar ESA, rudal PL-15E, serta integrasi dengan AWACS dan sistem komando efisien. Kalau menurut sahabat Kompas.com, jet manakah yang lebih kuat? Tinggalkan pendapatmu di komentar, ikuti terus perkembangan konflik India-Pakistan hanya di YouTube Kompas.com.